Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Christina Eningsi, NIM 5, mahasiswa Prodi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tugas tata niaga produk agribisnis tentang komoditas cabai merah. Silakan simak. Ya, masuk ke materi. Para pelaku yang ada dalam kegiatan pemasaran cabai merah di Desa Gombong, Kecamatan Balik, Kabupaten Pemalang terdiri dari pedagang pengumpul, pedagang eceran, pedagang pengirim, serta petani sebagai sumber memperoleh komoditas dagang, saluran pemasaran dari cabai merah. Yaitu ada 1. Petani, pedagang pengumpul, pedagang pengirim, industri 29%. Yang kedua, ada petani, pedagang, pengumpul, pedagang, pengirim, pasar 50%. Yang ketiga, petani, pedagang, pengecer, konsumen 14%. Nah, di sini sudah ada suatu struktur petani yang awalnya petani, terus ke pengumpul, lalu di pengiriman, industri. Nah, pengiriman ini dikirim ke lewat pasar, lalu petani tersebut. Nah, di sini ada struktur organisasi. Di sini petani, lalu ke pengumpul, pengiriman, terus industri. Nah, pengiriman tersebut ke 57%-nya itu ke pasar. Lalu dari pihak pertanian 14%-nya itu di pengecer. Lalu terjun ke konsumen. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing saluran pemasaran cabai merah di Desa Gombong, Kecamatan Balik, Kabupaten Pemalang. Saluran pertama, harga jual rata-rata di tingkat petani 1,900, harga jual rata-ratanya 3,500. Farmer share 54,29. Saluran kedua 1,900, harga jual rata-ratanya 750. Farmer share-nya 69,09. Saluran pemasaran ketiga masih sama 1,900, harga jual rata-ratanya tersebut 2,500. Farmer share-nya 76,00, yaitu pedagang pengumpul dan pedagang pengirim, tetapi harga jual ke konsumen jauh berbeda, sehingga pada saluran kedua ini bagian yang diterima petani lebih tinggi daripada saluran pertama. Dalam melakukan kegiatan pemasaran cabai merah memang tidak selalu berjalan dengan mulus, tetapi pasti mengalami suatu permasalahan, baik masalah mudah maupun masalah sulit. Nah, dari penelitian yang sudah dilakukan, permasalahan yang ada pada setiap saluran umumnya sama, yaitu masalah pembayaran ke petani, pedagang tidak membayar cabai merah ke petani secara kontan, tetapi menunggu cabai merah itu laku ke pedagang pengirim, sedangkan pedagang pengirim itu sendiri menunggu pembayaran dari pasar, sehingga memakan waktu yang lama untuk memperoleh pembayaran dari pedagang ke petani, sedangkan petani akan mempergunakan uang tersebut untuk modal dalam mengelola lahannya kembali, sehingga dengan sistem pembayaran tersebut akan mempersulit petani. Petani juga mengalami kesulitan apabila harus memasarkan cabai merah itu sendiri langsung ke konsumen. Selain itu, jauhnya tempat pemasaran produk cabai yang sedikit modal yang dimiliki dan pengetahuan tentang pasar yang masih sangat sedikit juga menjadi kendala bagi petani. Modal merupakan masalah yang tetap dihadapi pedagang pada umumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan masalah yang dihadapi petani cabai merah di Desa Gombong, Kecamatan Balik, Kabupaten Pemalang.
Jenis permasalahannya adalah 1. Pembayaran hasil petani oleh pedagang tidak secara kontan tetapi menunggu hasil pertanian itu laku di pasar. Jumlah petani adalah 30 orang. Persentase 100. Yang kedua, kesulitan dalam pemasaran cabai merah terdiri dikarenakan tempatnya jauh, produk sedikit dan modal yang sangat sedikit. Jumlah petani 27 orang, persentase 90. Pedagang kebanyakan hanya mempunyai modal sedikit dari uang yang dimiliki sehingga dengan modal yang sedikit tersebut pedagang tidak bisa langsung membayar cabai merah secara kontan kepada petani. Pada tabel ketiga diuraikan tentang masalah yang dihadapi pedagang cabai merah di Gombong, Kecamatan Balik, Kabupaten Pemalang. Berdasarkan tabel ketiga diketahui bahwa pedagang umumnya tidak mempunyai modal awal. Pedagang hanya mempunyai modal sedikit dari uang mereka, sehingga dalam membeli cabai merah petani tidak langsung membayar, tetapi menunggu cabai merah tersebut laku di pasaran atau berselang 3 hari. Setelah pengiriman barang dari hasil pasar tersebut, pedagang baru bisa membayar ke petani. Dengan keadaan yang seperti itu, para petani tidak memperoleh kepastian harga dari pedagang karena pedagang itu sendiri tergantung dengan keadaan pasar, sehingga hal yang tersebut sangat merugikan bagi petani. Faktor pemerintah pasar dan panen raya yang tidak menentu juga menjadi masalah bagi pedagang dari petani, karena apabila permintaan pasar naik sedangkan hasil panen petani sedikit, maka pedagang akan kesulitan dalam memenuhi pemerintah pasar tersebut, tetapi pada saat panen raya maka produk yang dihasilkan oleh Nah, ini tabel yang ketiga yang saya sudah